Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan yang Maha Kuasa yang atas izinnya. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Diberikan oleh Allah semangat ya, dan kita diberikan oleh Allah kemauan ya untuk hadir bersama-sama kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yaitu yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Artinya bahwa sebaik-baik kita adalah yang selalu ada peningkatan ya terhadap Al-Quran kita. Apakah meningkat bacaannya, meningkat kualitas bacanya, dan meningkat kualitas pemahamannya. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah yaitu mereka yang senantiasa belajar, berinteraksi, dan mengajarkan Al-Quran. Moga-moga dengan kita eh, mentadaburi Al-Quran ini, berinteraksi dengan Al-Quran, masuk dalam kategori sabda Nabi tadi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah pengajian ayat-ayat kauniyah DKM Al-Qur'an, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita Tadabbur Al-Quran Surah Al-Baqarah ya. Saya langsung saja akan share materi kita pada pagi hari ini. Ya, Fikri udah kelihatan ya? Alhamdulillah, saya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, eh, kita akan bersama-sama mentadaburi surah Al-Baqarah lanjutan dari minggu yang lalu yaitu ayat 273 surah Al-Baqarah. Ini adalah bagian akhir dari surah Al-Baqarah ya, yang banyak membahas mengenai prinsip Islam di dalam membangun perekonomian, prinsip Islam di dalam membangun kesejahteraan. Dan toolsnya itu adalah salah satunya toolsnya adalah dengan sedekah, dengan infak ya. Itu. Jadi tools untuk ini adalah salah satunya ya dengan sedekah. Ya. Artinya cara-cara yang lain adalah cara yang tidak diajarkan di dalam Islam dan kemungkinan juga akan membawa kepada apa namanya ketidakbaikan ya. Hadirin ayat 273 lanjutan dari yang lalu masih berkaitan dengan sedekah. Dan ini adalah ayat yang bagian akhir ya. Dua ayat dengan 274 ini adalah bagian akhir yang menjelaskan tentang esensi dari sedekah atau infak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Allah berfirman lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah. Ya. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu peruntukkan bagi orang-orang fakir, ya, orang fakir, alladzina ukhsiru fi sabilillah, yang terhalang usahanya karena jihad fi sabilillah, ya, mereka tidak dapat berusaha di bumi. Mereka tidak dapat berdagang, tidak dapat bertani karena sibuk, karena tugas, ya, karena komitmennya jihad fi sabilillah. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'afuf. Orang-orang yang orang yang tidak mengetahuinya mengira bahwa mereka ya, mereka orang-orang fakir yang jihad fisabilillah ya,
itu mengiranya mereka orang-orang kaya. Mengapa? Karena mereka itu apa ya? Karena mereka itu memelihara diri, ya, dari meminta-minta atau dari mengemis, ya, meminta dengan mendesak, mengemis, ya. Ta'rifuhum bisimahum. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-ciri mereka, ya, yaitu la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu tidak meminta secara paksa kepada orang lain, walaupun kondisinya fakir, walaupun kondisinya miskin, ya. Karena itu wa ma tunfiqu min khairin. Maka kebaikan apapun yang kamu infakkan, harta apapun yang kamu infakkan, milikmu yang baik yang kamu infakkan, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu. Maha tahu tentang apa yang kamu infakkan. Allah mengetahui apa yang akan kamu kerjakan. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelompok dalam Islam yang paling lemah itu memang orang fakir. Ya, dalam Islam itu kan ada kelompok-kelompok yang lemah ya. Kelompok yang lemah itu orang yatim, mereka yang tidak dapat perlindungan, orang fakir. Termasuk kaum wanita itu dalam pandangan Islam adalah kelompok lemah yang harus mendapatkan perlindungan. Ya. Nah, sasaran dari infak itu adalah yang paling utama adalah kepada orang fakir. Tapi orang fakir itu, orang miskin, orang fakir itu ada dua ternyata. Ada orang fakir yang menampakkan diri kefakirannya, tapi ada orang fakir, orang miskin yang menyembunyikan kemiskinannya karena menjaga diri. Ya. Jadi ingat, orang miskin dalam Al-Quran disebutkan ada dua. Ya. Ada orang yang fakir miskin yang menampakkan diri kefakirannya, dan ada orang fakir, ada orang miskin yang menyembunyikan atau tidak menampakkan kefakirannya. Nah hadirin, ini Allah memberikan keistimewaan kepada orang fakir, ya. Tapi orang fakir yang tidak menampakkan diri, yang menyembunyikan kefakirannya. Tapi ini orang fakir yang khusus ini. Orang fakir yang dia itu bukan tidak mau usaha. Dia tidak mau bekerja, bukan itu. Tapi orang fakir ini, orang fakir yang memang sibuk dia berjihad fisabilillah, ya, sehingga tidak ada waktu, tidak punya waktu untuk berusaha di bumi. Apakah itu bertani, berdagang, berternak, ya, perikanan, ya, semuanya itu, ya, tidak ada waktu untuk itu. Karena apa? Nah, ini ayat ini menceritakan, ya, tentang sifat para sahabat, terutama sahabat Nabi dari kaum muhajirin. Mereka telah meninggalkan, orang muhajirin itu kan mereka meninggalkan Mekah untuk mengikuti perintah Allah, yaitu menyertai Nabi untuk hijrah. Karena di Mekah udah nggak kondusif untuk berdakwah. Mendapatkan tekanan, ya, mendapatkan apa namanya fitnah, bahkan hidupnya terancam, ya. Sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah dan para sahabat mengikutinya. Dan untuk berhijrah itu apa konsekuensinya? Meninggalkan semua yang dimilikinya, meninggalkan harta, bahkan meninggalkan keluarga kalau keluarganya memang tidak mau diajak, ya. Ditinggalkan keluarga karena mengikuti perintah Allah. Tapi yang paling utama meninggalkan harta. Nah, karena meninggalkan harta sebetulnya dia nggak miskin, ya. Tapi karena meninggalkan harta, begitu sampai di Madinah ya jadi miskin, jadi fakir. Nah, sampai di sana mereka itu umumnya itu komitmen dengan dakwah, membantu dan melindungi Nabi, ya. Jadi melindungi dan melindungi Nabi, apa ada yang eh, sehari-hari itu membantu Nabi membangun masjid, ya. Karena waktu itu kan begitu datang Nabi memerintahkan tempat ini akan dibangun masjid. Ya waktu itu belum ada tukang, ya. Ya tukangnya ya mereka para sahabat itu yang ini. Mereka mencari bahan, membangun. Itu para sahabat, waktunya habis untuk bangun masjid. Waktunya habis untuk melindungi Nabi. Waktunya habis untuk memelihara Nabi. Waktunya habis untuk memelihara masjid. Ini contohnya ya. Jadi lil fuqara illadzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una dharban fil ard. Ini gambarannya. Ya. Yaitu orang-orang fakir yang terhalang untuk berusaha karena jihad fisabilillah, sehingga mereka tidak ada waktu, tidak dapat berusaha di muka bumi ini. Nah,
Harta infak yang diberikan kepada mereka itulah infak yang terbaik. Karena apa? Karena para sahabat Nabi itu walaupun tidak punya, walaupun tidak apa ya, fakir, itu kelebihannya. Dia yahsahumul jahilu agniya aminat ta'afuf. Ya kan? Orang tidak menyangka bahwa mereka itu menyangka mereka itu kaya. Kenapa? Ya walaupun dia miskin, tapi karena nggak minta, orang menduga kaya. Nah ini para hadirin, eh, orang miskin yang mulia, ya gitu istilah dalam pandangan Islam itu, orang miskin yang mulia. Jadi penjelasan ayat ini, ya. Jadi ini sifat yang mengesankan, yang terterapkan atau yang sudah dimiliki oleh sejumlah para sahabat muhajirin. Mereka telah meninggalkan harta dan keluarganya. Mereka bertempat tinggal di Madinah dan mewakafkan dirinya untuk berjihad di jalan Allah, menjaga Nabi. Ya tadi mulai membangun masjid, ya. Ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu kalau bahasa sekarang marbot, ya. Ini marbot ya, teman-teman yang jadi marbot Al-Khuriyah, Al-Ghifari. Itu Ahlus Suffah ada. Mereka waktunya memang untuk berdakwah. Lalu menjaga Nabi, ya. Ada yang melayani Nabi. Banyak para sahabat yang melayani Nabi Muhammad SAW kemanapun. Ya. Mereka terikat oleh jihad di jalan Allah sehingga mereka tidak dapat berpergian di muka bumi untuk melakukan perdagangan, usaha-usaha lainnya. Sahabat yang lain ada yang usaha dibiarkan Nabi, ada yang memang berkomitmen. Begitu dalam hidup. Namun demikian mereka tidak meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Ini sifat yang mulia dari mereka. Makanya para sahabat Nabi itu membuat heran orang-orang Yahudi di Madinah. Kenapa? Karena tidak menampakkan kemiskinannya. Pakaiannya juga bagus. Pakaiannya kan kalau kita itu kadang-kadang kalau miskin itu yang menampakkan kemiskinannya itu kan bajunya rombeng ya. Maaf, bajunya jelek, bajunya seadanya. Loh, dalam Islam itu orang-orang yang miskin yang baik itu yang menjaga diri, nggak menampakkan. Ya. Kita yang harus tahu. Makanya ikhwatufillah, hadirin jamaah rahmatnya. Kalau hadirin menyaksikan bagaimana para apa ya mujahid di Gaza ya di Palestina, baik ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya, kita lihat mereka berpakaian rapi. Mereka berpakaian jas bukan karena banyak uang, ya. Kenapa? Karena mereka menghormati diri, menjaga diri, ya. Karena menjaga diri, menjaga harga diri bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh menampakkan yang apa ya, yang sifatnya merendahkan diri. Ya. Nah, itulah gambaran karakter orang eh, fakir yang memang layak untuk mendapatkan sedekah. Jadi kalau kita mau bersedekah, itu utamakan justru kepada fakir miskin yang dia tidak menampakkan diri, ya, tidak meminta-minta secara paksa atau dengan atribut pakaian yang jelek, yang menampakkan kerendahan diri sebetulnya. Ya dia layak untuk diberi, tapi kalau ada pilihan, ya dua-duanya harus kita beri. Tapi di ayat ini menunjukkan bahwa justru kita lebih kepada mereka yang fakir yang seperti itu, yang tidak menampakkan. Kenapa? Karena dia menjaga kehormatan agama, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan menjaga kehormatan dirinya, dan tidak meminta-minta. Ya. Karena itu nas ini walaupun ayat ini asbabun nuzulnya adalah menceritakan tadi para sahabat muhajirin yang dapat menjaga diri, tapi ayat ini oleh para mufassir bersifat umum, berlaku bagi selain mereka, juga pada semua masa, baik masa sekarang maupun yang akan datang. Berlaku bagi orang-orang yang terhormat yang miskin. Jadi orang terhormat yang miskin. Jadi ada orang terhormat miskin itu dia menjaga diri, menjaga agamanya, ya, dan tidak meminta-minta secara mendesak kepada orang lain. Yang karena kondisinya maka terpaksa mereka tidak dapat bekerja. Jadi bukan malas hadirin, ya, bukan malas ya. Kalau malas itu lain lagi. Mereka tidak bisa bekerja karena telah menyedekahkan atau telah menginfakkan, mewakafkan dirinya untuk agama ini. Dan itu harus ada. Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab kita kaum muslimin. Jadi ayat ini benar-benar menggambarkan sebuah percontohan yang mulia dari kaum muslimin, orang fakir yang menjaga diri. Kemudian, ya itulah orang-orang fakir yang mulia yang menyembunyikan kebutuhannya seakan-akan mereka sedang menutup aurat. Ya. Karena itu memberikan sesuatu kepada mereka mesti dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dengan sangat halus sehingga tidak menodai keengganannya dan tidak melukai kehormatannya.
Makanya di ayat tadi, di akhir bagian ayat itu, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Hadirin, sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Salah satu dari azab dalam bersedekah itu adalah harga mati, tidak melukai, tidak menyakiti si penerima. Ya. Atau dengan kata lain adalah hendaknya kita sedapat mungkin memang menyembunyikan apa yang kita berikan. Sehingga orang itu terhormat harga dirinya. Mohon maaf sebetulnya orang itu, ada kan orang memang yang pengennya itu dikasih. Ini gambaran bukan orang Muslim yang baik. Ya. Karena orang Muslim yang baik itu tentunya tidak ingin dikasih. Ya. Malah yang baik itu memberi, ya, memberikan. Kan ada sebuah hadis itu kan, ya, yaitu eh, apa namanya, al yadul ulya khairun min al yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan bawah, itu prinsip Islam. Jadi nggak ada, dalam prinsip mestinya orang Islam itu tidak ada satupun orang Muslim kalau dia paham itu senang dengan dikasih, yang senang itu justru memberi, ya kan? Nah, kalau seandainya dia harus diberi, harus di harus dikasih, ya, itu juga bukan karena dengan cara memaksakan diri, ya. Karena itu di ayat ini himbauan kepada kita. Dan apa saja harta, ya, yang baik, ya, harta yang baik yang kamu infakkan, itu Allah Maha Mengetahui. Ya. Artinya hanya Allah yang mengetahui segala rahasia dan kebaikan di sisinya. Tidak ada yang sia-sia. Apa yang diinfakkan yang baik yang kita infakkan, tidak ada hadirin yang sia-sia. Tidak ada yang tidak eh, apa namanya berharga. Semuanya dinilai oleh Allah. Makin rahasia, makin sembunyi, Allah makin mengetahui. Karena hanya Allah, ya, hanya Allah dirinya ya sendiri yang mengetahui segala rahasia, niat, ya, apapun yang disembunyikan dari kebaikan itu. Tidak ada yang sia-sia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya menguatkan, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari, baik secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Masya Allah, ya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari. Ini untuk menunjukkan, jadi berinfak itu, bersedekah itu bukan hanya siang itu, tapi malah diutamakan malam. Kenapa? Karena malam itu tersembunyi. Malam itu tidak terlihat. Kabarnya ini para sahabat di Madinah, itu kalau berinfak, itu ngantarnya malam hari. Tahu-tahu orang-orang miskin membuka pintunya pada subuh itu, mau sholat itu, tahu-tahu sudah ada makanan, sudah ada gandum, ya, sudah ada apa namanya, mungkin kalau kita sudah ada buah-buahan, sudah ini di depan mata, tanpa diketahui siapa yang memberi. Makanya ayat ini mengatakan menginfakkan hartanya pada malam, tapi juga boleh siang gitu, ya. Malam, jadi malam didahulukan karena malam itu mendekatkan seseorang kepada kekhusyuan, mendekatkan kepada orang yang berbuat baik kepada keikhlasan, pada niat yang sangat tinggi. Ya, jadi para sahabat kalau ngantar makanan kepada fakir miskin itu pada malam, tapi juga bisa siang. Kemudian baik dalam keadaan secara rahasia maupun terang-terangan. Jadi kemarin sudah kita berikan, sudah ada ayat, ya. Bersedekah itu, berinfak itu boleh terang-terangan, boleh juga disembunyikan. Dua-duanya boleh dapat pahala, tergantung situasinya. Jadi secara terang-terangan juga baik, secara tersembunyi juga lebih baik, gitu ya. Ada baik, ada lebih baik. Terang-terangan kadang-kadang diperlukan kalau dengan terang-terangan itu mendorong orang lain untuk berbuat yang sama. Nggak apa-apa, ya. Nah, yang sembunyi lebih baik karena tadi dapat memuliakan dan menghormati orang yang menerimanya. Nah, hadirin, ayat ini sebagai penutup yang menjelaskan tentang esensi sedekah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berinfak dengan ikhlas. Jadi kalimat malam, mereka yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari
baik secara rahasia dan terang-terangan itu bahasa lain berinfak secara ikhlas, ya. Mencari semata-mata ridho Allah karena Allah, maka mereka berhak mendapatkan pahala di sisi Tuhan. Jadi kalau pahala itu sudah urusan Allah. Allah tidak pernah berbuat zalim. Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap perbuatan baik. Jadi percayalah ya, orang Muslim itu percaya. Mengapa harus berinfak? Infaknya harus ikhlas, bukan tujuan-tujuan yang lain, apalagi hanya ingin mendapatkan penghargaan, enggak ya. Karena orang Muslim itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah memberikan balasan yang terbaik. Karena Allah itu adalah Maha Kasih Sayang, Maha Adil. Bahkan balasan dari Allah itu jauh lebih baik. Tidak hanya itu, orang yang berinfak hartanya dengan ikhlas itu, Allah memberikan kepada mereka, mereka tidak merasa khawatir terhadap apapun yang mengkhawatirkan, tidak takut terhadap apapun yang menakutkan, dan tidak sedih terhadap apapun yang menyedihkan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ini para mufasir semua sepakat bahwa orang yang gemar bersedekah, orang yang bersemangat berinfak, orang yang infaknya benar-benar ikhlas karena Allah, maka Allah insya Allah membebaskan dari rasa kekhawatiran. Kan penyakit orang hidup itu kan itu ya, khawatir, takut, sedih ya. Itu kan penyakit kita ya. Ada yang khawatir, khawatir anaknya, khawatir dirinya, ya. Khawatir ini, khawatir itu. Nah, malah sekarang ini ada tren anak muda katanya. Anak muda itu lebih takut miskin. Ya. Anak muda sekarang takut miskin. Ya. Makanya orientasinya memang lebih kepada uang. Ya. Paling takut, ya tahu mungkin Gen Z yang mana. Tapi saya baca di salah satu apa ya, di salah satu topik gitu ya, bahwa anak muda sekarang eh, takut miskin. Karena takut miskin itu ya pada yang takut nikah, kemudian takut ini, takut ini. Nah itu. Nah, itu takut itu kan penyakit, ya. Nah, kalau takut malah jangan kemudian malah tidak bersedekah. Jadi untuk menghilangkan rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih harus bersedekah malah. Karena ini Allah menjamin mereka yang berinfak di jalan Allah la khaufun alaihim walahum ya zanun. Ya, jadi pada anak-anak muda, anak masih jangan takut berinfak. Jadi kalau Anda takut kalau tidak berinfak malah ketakutannya bertambah. Kan penyakit kita itu. Tadi takut itu nggak hanya milik anak muda, milik semua manusia. Ya. Pejabat aja takut, takut kehilangan jabatannya, takut dicopot jabatannya. Ya. Yang sudah kerja juga takut, takut kerjaannya hilang, takut suatu waktu di PHK, takut itu ada semua. Nah, orang yang bersedekah karena Allah, Allah menjamin, Allah akan menghilangkan kekhawatiran tersebut. Masya Allah ya, ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Nah hadirin, ini ini khotimah ya, ini penutup ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Karena itu saya ingin mengambil beberapa pelajaran dari ayat-ayat tentang sedekah ini. Ini tadabbur tentang ayat sedekah. Ya, pertama saya ingin tegaskan bahwa menurut ayat-ayat tadi, ayat-ayat surat Al-Baqarah tentang sedekah ini, bahwa Islam tidak menegakkan kehidupan para pemeluknya atas pemberian. Walaupun didorong untuk sedekah, bukan berarti Islam itu membangun kehidupannya dengan menghandapkan pemberian orang atau dengan memberi kepada orang. Tetapi tetap Islam itu menegakkan prinsip kehidupan itu dengan prinsip memudahkan bekerja dan mencari rezeki bagi setiap orang yang mampu melakukannya, lalu mendistribusikan kekayaan dengan baik secara benar dan adil. Sebetulnya, ya, dalam Islam, itu prinsip yang ditegakkan dalam membangun kehidupan, membangun perekonomian, membangun kesejahteraan itu adalah yaitu memudahkan orang untuk bekerja. Jadi menciptakan pekerjaan kalau bisa, ya. Makanya kepada anak-anak muda ini yang sekarang ikut ini, bercita-citalah menjadi orang yang bisa memberikan pekerjaan pada orang, ya kan? Kalau Anda cita-citanya seperti itu, moga-moga Allah mengabulkan. Kalau Anda ingin jadi pengusaha, jadi ini supaya bisa memberikan pekerjaan pada orang, itu cita-cita yang mulia. Tidak ada orang
Yang paling tinggi adalah ketika mereka bisa memberikan pekerjaan pada orang lain. Karena orang itu bisa bekerja karena Anda, itu orang itu akan menolong dirinya, bisa membantu keluarganya, harga dirinya naik karena Anda. Jadi bercita-citalah menjadi orang yang bisa memberikan pekerjaan. Karena prinsip Islam itu harus memudahkan bekerja bagi orang lain, ya, bagi pemeluknya. Ya. Makanya infak sedekah itu kan harus dikelola dengan profesional supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Ya. Dan ini harus tanggung jawab pemerintahan memang. Ya. Dalam negara Muslim itu wajib memberikan dan menciptakan iklim yang memudahkan orang bekerja. Kemudian memudahkan orang untuk mencari nafkah. Ya. Jadi setiap orang harus bersemangat mencari rezeki. Karena mencari rezeki atau bekerja itu ibadah dalam pandangan Islam. Makanya walaupun tadi ngomong sedekah, tapi sedekah itu bukanlah apa namanya apa ya, bukan bukan kemudian Islam dibangun atas dasar pemberian orang, tidak. Tapi tetap orang harus bekerja, harus bahkan prinsip Islam itu mendistribusikan kekayaan dengan baik. Makanya infak, sedekah, zakat itu kan konsep distribusi kekayaan supaya kekayaan itu tidak berputar di antara orang-orang tertentu saja. Ada sebuah riset ya yang saya baca, ini orang-orang ekonomi lebih tahu bahwa ternyata harta, ya kekayaan sekarang itu hanya dimiliki segelintir orang, muter-muter di antara itu. Dengan teori perbankan sekarang ini, ya harta itu hanya dimiliki beberapa orang. Sehingga orang lain tetap kondisinya miskin. Jadi miskin yang dikondisikan, sehingga mereka tidak terkondisi memberikan pekerjaan. Ya. Tidak dikondisikan. Kenapa? Karena ketamaan tadi berputar itu. Ya. Nah, akan tetapi, kalau hal ini tidak dapat dilaksanakan, tiga prinsip tadi, memudahkan pekerja, kemudian memudahkan orang untuk mencari rezeki, kemudian mendistribusikannya juga mungkin kekayaan tidak seberapa, maka kalau kondisi seperti itu termasuk kondisi khusus, maka Islam memecahkannya dengan sedekah, ya, dengan sedekah, ya. Jadi sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah yang dapat diberikan oleh orang-orang yang mampu kepada orang-orang yang membutuhkan secara langsung, itu tetap dengan menjaga adab dan menjaga harga diri para penerimanya. Jadi sedekah itu adalah merupakan salah satu solusi ketika kondisi-kondisi khusus memang terjadi, terutama sulitnya misalnya bekerja, tidak adanya lapangan pekerjaannya, kemudian sulitnya ini, terutama tadi, misalnya contoh nih, saudara-saudara kita di Gaza itu kan nggak bisa bekerja, kondisinya seperti itu. Kita yang wajib menghidupi, kita yang wajib memberi. Mereka bukan, kalau kita beri, mereka bukan karena ingin. Kalau dia bisa bekerja, kenapa? Karena negaranya terancam, negaranya tidak aman, nggak bisa bekerja. Setiap saat terancam pembunuhan. Bagaimana? Mereka bukan malas. Saya tahu, ya. Bangsa Arab adalah bangsa yang bekerja keras dari awal, ya. Dengan kondisi yang keras, panas, bekerja keras, berdagang terutama. Tapi dalam kondisi khusus, ya, tidak bisa bekerja, nggak bisa bertani, ya kitalah yang wajib untuk menciptakan, ya, untuk memberi, untuk bersedekah kepadanya. Itu hadirin ya. Prinsip dalam Islam ini tentang sedekah. Karena itu di dalam sebuah ayat, ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ini hadis Nabi ya, laisal miskinul ladzi tarudduhu tamratu wat tamratani wala laqmatu almatani innamal miskinu alladzi yata'affaf. Iqra'u in syi'tum ya'ni qawluhu la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi Nabi dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta lantas diberi sebutir atau dua butir korma atau sesuap nasi. Ini. Tapi orang miskin itu adalah orang yang selalu menjaga harga dirinya walaupun dia membutuhkan. Sampai Nabi mengatakan, bacalah kalau kamu mau firman Allah yang artinya la yas'alunan nasa ilkhafah. Di ayat yang di atas tadi. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Jadi sedekah ini itu benar-benar diberikan kepada mereka orang-orang fakir yang dia bukan fakir karena malas, tapi mereka karena memang kondisi, ya,
yang tidak memungkinkan untuk bisa bekerja. Ya hadirin. Demikian juga dalam sebuah hadis ya. Ini Rasulullah pernah bersabda dalam khutbahnya. Ya. Barang siapa yang memelihara harga dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Barang siapa yang mencukup-cukupkan diri, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang minta kepada orang lain padahal dia mempunyai harta senilai 5 uqiyah, maka sesungguhnya dia telah tergolong meminta-minta kepada manusia dengan mendesak. Ya, jadi ini subhanallah. Ini kisahnya kan begini. Ada seorang sahabat, ya kan. Dia kondisinya benar-benar miskin ya, fakir. Ya. Kemudian sahabat ini berunding kepada istrinya, apa yang kita lakukan? Ya, kita sudah bekerja, tapi segini aja nggak cukup gitu kan. Lalu ibunya, ya, ibunya minta kepada anaknya ini, anak sahabat ini, tolonglah kamu datang kepada Nabi, mintalah kepada Nabi. Yang lain juga begitu, gitu kan. Pasti Nabi akan ngasih kok. Nabi itu nggak pernah menolak orang yang akan meminta. Begitu memang sifat Nabi kalau Nabi ada. Kalau nggak ada biasanya nyuruh pada sahabat yang lain untuk memberi. Kemudian sahabat ini, anak sahabat ini karena disuruh sama ibunya ya ikut saja. Datanglah kepada Nabi. Kemudian dia mendengarkan khutbah Nabi. Nah, di antara khutbah Nabi itu isinya ini. Barang siapa yang memelihara harga dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Barang siapa yang mencukup-cukupkan diri, maka Allah akan mencukupinya. Dan barang siapa yang meminta kepada orang lain, padahal dia masih mempunyai senilai 5 uqiyah, maka sesungguhnya dia telah meminta kepada manusia dengan mendesak. Nah, si anak sahabat ini dengar ini kaget ya. Loh, padahal dia datang bawa pakai kendaraan onta karena sangat jauh dari rumahnya. Terus dia bilang, loh, onta saya ini nilainya lebih dari 5 uqiyah. Kalau begitu saya tidak pantas datang pada Nabi untuk meminta. Nggak jadi dia. Kenapa? Karena dia masih punya kekayaan, yaitu berupa onta yang dia naiki. Ya. Karena Nabi mengatakan 5 uqiyah. Saya juga nggak tahu uqiyah itu satuan apa, tapi onta itu harganya kisarannya di atas 100 uqiyah gitu kan. Jadi artinya bahwa begitu hadirin. Kan sekarang itu tradisi ini. Orang sudah punya masih meminta. Ya. Mintanya baik cara halus. Cara halus tahu nggak minta cara halus? Pakai proposal. Ya. Atau dengan cara, padahal dia punya gitu ya. Nah ini Nabi mendidik ya. Bahwa Islam itu mengajarkan kita agar kita punya apa ya, punya harga diri hadirin ya. Punya harga diri, tidak mudah kita menjatuhkan diri kita di dalam apa ya, di dalam kemiskinan ya, hanya karena kita ini. Nah moga-moga ayat ini memberikan semangat ya, bahwa kaum muslimin itu memang kalau bisa memang harus bekerja dan harus kaya ya. Harus nambah rezekinya karena yang kaya itu bisa berbuat baik ya, insya Allah. Karena kan orang kaya dan yang kaya itu orang muslim, orang soleh, pasti kekayaannya untuk kebaikan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan di tangan orang-orang soleh. Nggak mungkin kalau orang soleh itu kaya kemudian untuk hal-hal yang tidak baik. Makanya perintah Nabi itu agar kita kaya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini itu ada kuat yang pertama kuat secara fisik karena orang yang kuat fisiknya banyak bisa membantu orang lain. Tapi juga kuat hartanya, kuat ilmunya, apalagi kuat imannya, kuat akhlaknya. Itu juga lebih baik ya, lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin ayat-ayat ini mendorong kita untuk kemudian mari kita renungkan di ayat berikutnya. Ini sudah temanya agak berbeda, tapi ini membandingkan nanti bagaimana sih antara sedekah dan eh, apa namanya dengan apanya dengan eh, riba gitu ya. Mari kita renungkan ayat ini. Ayat ini luar biasa mengajak kepada kita agar kita ini ya. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu ar-riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah berfirman,
alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan harta, bertransaksi dengan riba, tidak dapat berdiri. La yakumuna, tidak dapat berdiri. Kecuali seperti orang yang berdiri yang sempoyongan. Orang yang berdirinya sempoyongan ya, kayak orang gila karena kesurupan oleh setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama kok dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa akhallallahu al-bai'a wa harrama riba. Karena itu faman ja'ahu barang siapa atau siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya ini menyangkut riba, lalu dia berhenti, tidak lagi melakukan riba, tidak lagi bertransaksi riba, sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Siapa yang mengulangi transaksi riba, mereka itulah penghuni neraka. Na'udzubillah. Mereka kekal di dalamnya, ya Allah. Ya. Jadi hadirin, ini sudah Allah membicarakan bab yang lain, yaitu nanti di apa ya, diversiskan gitu, versuskan antara sedekah dan riba. Nah, Allah menerangkan riba ini. Jadi mereka yang memakan riba itu seperti orang itu tidak akan dapat berdiri atau tidak dapat berdiri. Kalau seandainya dia berdiri pun berdiri sempoyongan kayak orang gila karena kesurupan. Bayangkan tuh orang yang makan riba itu diumpamakan Rasul kayak diumpamakan oleh Allah. Jadi Allah loh ya yang mengutarakan ini, bukan Nabi. Allah langsung. Orang yang memakan harta riba itu tidak akan bisa berdiri dan kalau bisa berdiri dia tidak dapat berdiri dan kalau dia berdiri kayak sempoyongan karena kesurupan. Demikian itu karena mereka menganggap bahwa riba sama aja, riba itu juga eh, apa namanya eh, sama dengan jual beli atau jual beli itu sama dengan riba. Allah menghalalkan jual beli, jelas ini. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena itu siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya ini untuk tentang riba ini, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Jadi misalnya orang sudah terlibat riba selama ini, tapi begitu ada peringatan ayat ini kemudian diberhenti, lalu kan kita bertanya, gimana yang dulu-dulu saya peroleh dengan riba itu? Dalam ayat ini dikatakan itu telah menjadi milikmu, karena kan nggak tahu, ya, belum tahu, ya. Orang yang salah karena tidak tahu kan insya Allah dimaafkan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Bagaimana urusannya itu terserah kepada Allah ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengampuni apakah pengampunan itu ke semuanya, seluruhnya, semuanya atau sebagian itu hanya Allah yang tahu. Tapi dengan kita berhenti dari riba itu insya Allah kita telah mengikuti perintahnya. Namun siapa yang mengulangi transaksi riba sudah tahu haramnya riba tapi terus diulang-ulang, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Ya. Hadirin, ayat ini sebetulnya ayat ini sangat mendalam ya. Ayat ini berkaitan dengan kalau boleh saya katakan ini ayat ini menegaskan tentang penting apa ya? Kalau saya melihat dari perspektif lain adalah ayat ini menegaskan tentang sedekah dan riba ya. Apa sih kelebihan antara sedekah dan riba? Karena kan ayat sebelumnya menjelaskan tentang sedekah, lalu Allah menjelaskan tentang riba. Supaya kita tahu bahwa mengapa Islam itu dibangun dengan prinsip infak sedekah dan bukan prinsip riba. Ini bedanya, ya. Kalau menurut beberapa musyrik, sedekah adalah pemberian yang dasarnya itu kelapangan dada karena kebersihan dan kesucian, semangatnya tolong menolong dan solidaritas. Itu kan kalau sedekah. Coba kalau riba, riba itu adalah dasarnya adalah kebakhilan, kekotoran, kerakusan, dan mementingkan diri sendiri. Coba dari sini aja udah beda gitu. Jadi sedekah itu prinsipnya adalah pemberian yang didorong karena kelapangan dada, karena keikhlasan, karena kebersihan hati, karena kesucian dan semangatnya untuk menolong, untuk membangun solidaritas. Makanya tidak mencekik ya. Tapi kalau riba itu karena kebakhilan, ingin menang sendiri. Dan kekotoran, kekotoran apa? Karena memang ingin menghancurkan orang lain sebetulnya.
Bahasanya aja membantu, tapi kan faktanya kan kita diperas. Dan dasarnya kerakusan, bukan karena kasih sayang, bukan karena temolong. Ya. Dan dasarnya memang mementingkan diri sendiri. Karena itu, karena apa? Karena sedekah itu adalah memberikan harta tanpa mengharapkan imbalan dan balasan dari manusia. Karena tadi Allah pasti memberi balasan yang terbaik. Sedangkan riba adalah pelunasan utang dengan disertai tambahan yang haram hukumnya dan diambil dari tenaga si yang berhutang dan dagingnya. Ini dari mufasir mengatakan, jadi riba itu benar-benar ya pelunasan pemberian utang, bukan pemberian ya, tapi utang, tapi pelunasan utangnya itu harus disertai dengan tambahan. Jadi semua transaksi pemberian itu semuanya adalah nanti dikembalikan dengan lebih, dengan tambahan. Itu kan riba itu. Jadi semua transaksi yang kayak gitu itu riba. Kemudian riba itu atau tambahan itu diambil dari tenaga, dari kerja, dari keringat orang yang berhutang. Jadi kalau orang yang berhutang itu dengan uang yang riba itu atau uang pinjaman riba itu, dia bekerja kalau dapat untung, untungnya misalnya nggak banyak, tapi untung itu disetorkan kepada yang meminjami kan. Tapi coba kalau kemudian dia pinjam dari uang riba terus digunakan usaha, usahanya rugi. Bayangkan sudah rugi harus bayar. Itu namanya dia mengambil pelunasan utang dengan mengambil dagingnya si pemberi. Nah, dagingnya si penerima. Ya. Coba kalau penerimanya rugi, itu sampai dengan mengambil dagingnya. Ya Allah. Sampai begitu ya mufasir menafsirkan. Itulah kejamnya riba. Ya, ya. Karena dia mengambil kelebihan dari utang itu dengan cara memeras tenaga dan ini. Dan kalau nggak untung tetap harus bayar kan. Kalau rugi usahanya harus bayar. Ya, yang dibayarkan ya daging penerima. Kira-kira gitu. Hadirin, ya, karena ini tadi, dari tenaganya tadi, jika yang bersangkutan memutar harta yang dipinjamnya lantas mendapatkan keuntungan sebagai hasil usaha dan tenaganya. Dari dagingnya, ya, jika yang berhutang itu tidak mendapatkan keuntungan atau malah rugi karena dia meminjam uang itu untuk menafkahi diri dan keluarganya, yang notabene tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Karena itu hadirin, riba adalah kebalikan dari bentuk sedekah. Riba adalah wajah bentuk muamalah yang menyeramkan dan cenderung kejam. Dan itulah yang sekarang terjadi ya di kebanyakan kita. Karena ekonomi sudah ekonomi memang riba ya. Makanya jarak fakir miskin akan terus ini. Dan memang sengaja dijaga gitu. Ada negara kaya, ada negara miskin, ada negara berkembang, ada negara sedang berkembang. Ya. Karena ada itu diciptakan. Dan akan selalu tercipta begitu. Kenapa? Karena konsepnya riba. Makanya kita memang harus mendukung ya ekonomi Islam yang dibangun atas dasar tadi, kelapangan dada, kebersihan, kesucian, tolong menolong dan solidaritas. Ya, kemudian kita memberikan itu harusnya memang dengan ikhlas tanpa imbalan dan balasan, sehingga itu menenangkan orang dan orang yang kita pinjami pasti atau orang yang kita beri itu kalau dengan ikhlas lalu dia berusaha, dia bisa membantu yang lain dengan ikhlas pula dan itu akan bergulir gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa riba pada zaman jahiliyah telah menimbulkan banyak kerusakan dan kejahatan. Karena itu sistem Islam dan sistem riba adalah dua sistem yang bertolak belakang. Keduanya tidak akan bertemu dalam satu gambaran, tidak akan bertemu dalam satu azas, tidak akan bersesuaian dalam akibatnya. Kenapa? Karena dasarnya beda, landasannya beda, motivasinya beda, tujuannya beda. Artinya bahwa masing-masing berdiri pada pandangan hidup, sasaran, dan tujuan yang saling bertentangan satu sama lain. Maka hasilnya pun bertentangan secara diametral dalam kehidupan manusia. Karena itu ia merupakan bencana yang menakutkan ya, dan ancaman yang mengerikan memang ekonomi riba ini ya. Dan inilah yang menyemangati untuk Allah alam ya, ini adalah ya. Karena itu ini ayat menggambarkan bagaimana orang yang memakan riba mereka bangkit katanya nanti dari kubur juga karena tadi bangkitnya itu kan dunia akhirat ya bangkit dari kubur bagikan orang yang kesurupan
karena setan, karena gila. Akibat pengakuan bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Hadirin, di dalam ayat yang lain, apa dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Bilal datang kepada Nabi dengan membawa korma yang baik. Lalu Nabi bertanya kepadanya, dari mana engkau mendapatkan ini? Kemudian Bilal, kami mempunyai korma yang kualitasnya jelek. Lalu saya jual dua gantang dengan satu gantang yang baik. Celaka, ya, itu termasuk riba. Barang siapa, ya, barang riba, jangan lakukan itu. Apabila engkau hendak membeli, maka juallah kormamu dengan penjualan lain. Kemudian belilah dengan uang uangnya. Jadi ini menjelaskan tentang apa namanya, tentang salah satu bentuk riba. Jadi riba itu ada riba fadl, ada riba nasiah. Ya. Nabi mengatakan bahwa menjual yang jelek produk yang sama untuk mendapatkan yang bagus itu juga termasuk tidak boleh di dalam pandangan eh, apa namanya Islam. Ya. Karena itu adalah berarti ada tambahan dan ada apa namanya. Hadirin jamaah, insya Allah ini Pak banyak penjelasannya, tapi saya buka ayat 275 ini dengan prolog ya, bagaimana Allah eh, mengetengahkan tentang keutamaan sedekah dan bahaya dari riba. Wallahu a'lam. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Saya kembalikan kepada Fikri ya, Khusnul Fikri untuk apa namanya, karena waktu ya. Baik, terima kasih Ustadz Profesor Rosrul Munif. Alhamdulillah Alamin. Sama-sama telah kita dengarkan materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pahala yang berlipat ganda untuk Ustadz dan juga kita yang mendengarkan menjadi ilmu dan juga pahala yang semoga akan membantu kita dalam kehidupan selanjutnya untuk dapat bersikap mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk itu kita akan membuka sesi diskusi pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, akan terlebih dahulu saya bacakan pertanyaan dari kolom chat yang sudah di-share tadi dari Saudari Rahmi Dianita dari Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saat ini banyak orang-orang mungkin kekurangan apalagi jika hari Jumat berkumpul di seputaran masjid menunggu sedekah Jumat berkah. Dan banyak juga orang-orang memberikan sedekah. Kebanyakan berupa makanan kepada mereka yang menurut saya terkadang tidak tepat sasaran. Bagaimana fenomena ini menurut pendapat Ustaz? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Ya, baik, Nanda Rahmi ya. Jadi betul sekali itu yang tadi saya katakan bahwa memang fenomenanya ada seperti itu ya, terutama eh, di masjid dan lain sebagainya. Itu memang kita tidak bisa hindari ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada orang yang eh, fakir miskin itu ada yang menampakkan diri, ada yang menyembunyikan, ya kan. Cuman persoalannya ini kan tatanan masyarakat kita belum terbentuk juga. Mereka yang kaya pun itu juga harus didorong supaya dia bersedekah, ya kan. Nah, karena itu ini pendidikan kepada seluruh kaum muslimin ya. Bagi yang fakir yang miskin kalau bisa menghindari untuk menampakkan diri, tapi bagi orang yang kaya juga harus tahu gitu ya, harus bersemangat untuk apa namanya eh, bersedekah dan kalau bisa malah mendatangi orang-orang fakir miskin yang menjaga kehormatan diri. Nah, Kak, kalau seandainya fenomena ini masih ada, itu juga tidak masalah. Karena gini, eh, apa namanya, jamaah dalam pandangan eh, saya bahwa memberi makan atau memberi itu masuk dalam dua kategori, bisa terang-terangan, bisa juga sembunyi. Dan dua-duanya itu adalah baik ya. Kadang-kadang alasannya praktis, kita nggak punya waktu, kemudian orang itu eh, apa namanya, kita menentukan titik tempat, kemudian di situ eh, orang bisa bersedekah, bisa berinfak, itu juga baik-baik saja. Jadi manajemen yang mengatur agar orang yang karena alasan waktu dan anu tidak ini, atau alasan orang itu nggak tahu siapa yang harus diberi, maka kita kemudian mengumpulkan, itu juga apa namanya tidak ada masalah. Yang penting
kita kena hukum tidak dengan cara apa ya, apa ya, memberikan perkataan atau dengan eh, apa ya, dengan menyebut-nyebut dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Itu juga juga eh, baik ya, nggak apa-apa. Jadi itu nih, moga-moga dengan perbaikan sistem dan manajemen, moga-moga menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga juga bisa dimaksudkan itu adalah tadi, ya sarana, bisa menjadi sarana silaturahim, karena kadang-kadang perlu dipertemukan orang fakir, orang miskin itu kemudian saling berdiskusi permasalahannya apa sehingga bisa dipertemukan di forum-forum seperti itu. Itu juga ahsan ya, baik juga. Kemudian memberi makan kepada orang yang ini, memberi makan pada orang yang sebetulnya orang nggak miskin, boleh nggak? Masih tetap dapat pahala. Ya. Kita mentraktir teman kita, sebenarnya teman kita itu punya itu, tapi kita ingin memberikan makan, itu juga oleh Allah dihitung sebagai sedekah. Karena ada sebuah hadis, yaitu wa'at imut ta'am, kamu memberikan makan kepada orang, itu nggak disebutkan orang miskin, tapi memberikan makan itu. Karena memberikan makan itu sedekah yang jangkanya pendek, ya kan? Memberi makan saat itu. Tapi kepada, kan itu baik, itu nggak masalah, ya kan? Karena apa? Karena waat imutoam itu juga salah satu yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi fenomena ini memang fenomena umum, tapi moga-moga ada sisi positifnya dan kita tetap punya prinsip bahwa sebagian besar kaum muslimin tidak ingin menampakkan itu, tapi itu menjadi ajang silaturahim dan ajang kita untuk bisa berbuat baik dan bersedekah, dan moga-moga itu ajang untuk meramaikan masjid kalau itu di masjid ya. Misalnya Al-Huriyah menyediakan makan siang, sebetulnya ada maksud lain sih, sebetulnya supaya dia bersolat berjamaah ya. Itu nggak apa-apa ya, ada maksud-maksud lain untuk memakmurkan masjid Allah, mempertemukan di antara mereka silaturahim, dan moga-moga dari itu terjalin hubungan yang lebih jauh. Wallahu alam, saya kira itu. Ya. Alhamdulillah, Abdul Krim, syukran ya. Ustaz atas jawabannya. Izin Ustadz, pada pagi hari ini ada tambahan pertanyaan, satu, dua, tiga, ada empat lagi pertanyaan Ya eh, silakan, nggak apa-apa. dari Nggak apa-apa. Ustadz. Apakah akan dibacakan satu-satu? Monggo silakan, nggak apa-apa. Baik Ustadz, Bersingkat-singkat. syukran. Dari saudari Rahmi Dianita juga sudah mengatakan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk Bapak Syahmi yang sudah angkat tangan terlebih dahulu. Saya silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Moderator, Ustadz yang kami muliakan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar mengenai sedekah, mengenai riba, jual beli, dan lain sebagainya. Yang menarik dari saya, dari surat Al-Baqarah 275 itu, Ustadz, yang tadi dikatakan wa ahlallahu bai'a wa haramar riba. Eh, Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi di dalam jual beli ini kan banyak juga yang bersangkut paut dengan akhirnya ya bisa jadi itu terkesan riba, Ustadz kan. Ada orang yang berjual beli ini kadang-kadang memang mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kan ini sekarang. Berbagai propaganda, berbagai cara itu disampaikan bahwa ini barang saya ini bagus atau asli dan lain sebagainya. Padahal nggak seperti itu. Ada juga yang menjual barangnya ini di atasnya bagus, di dalamnya jelek gitu kan. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan kita harus waspadai juga. Apakah ini akan berakhir dengan riba atau bagaimana? Yang tadi dikatakan juga di surat Al-Baqarah 275 tadi. Jadi kadang-kadang jual beli sangat tipis ya bedanya dengan riba itu kalau tidak disikapi dengan sebaik-baiknya. Kita lihat sekarang banyak jual beli itu yang nggak sesuai dengan aturan ya.
Orang mencari keuntungan sebesar-besarnya dari jual beli yang dilakukannya. Padahal Rasulullah nggak seperti itu berjualan, ya kan? Kalau dikatakannya barangnya bagus ya bagus, ya. Nah, kita kadang-kadang Ustadz, ya banyak yang melanggar aturan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, ini sekarang yang harus kita lihat kembali ya. Betapa banyak orang sekarang yang berdagang itu seperti itu ya. Eh, tak peduli dengan apa namanya ya keselamatan dia. Padahal tadi Ustadz bilang bahwa kalau mau takut, takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada yang lain. Tadi ada dikatakan oleh Ustadz, takut anak muda sekarang takut miskin. Sebenarnya kan takutnya kan takut kepada Allah, ya. Terus ada juga orang yang apa namanya ya, banyak juga yang kita orang Islam ini yang tadi udah sampaikan juga pertanyaan pertama banyak minta-minta juga gitu kan. Nah, jadi fenomena-fenomena ini bagaimanalah kita menyikapinya atau bagaimanalah ulasan Ustadz bahwa ini bisa kita lihat secara bagus baik itu jualan maupun sedekah maupun rasa takut tadi. Demikian aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Samsi. Mungkin sekalian aja yang lain, Mas Husnul, ada waktu. Karena tadi banyak saran, banyak ini kita rangkum. Baik, siap Ustaz. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Mahfud Syarif untuk dapat memberikan pertanyaannya. Kami mohon untuk singkat dan juga dirangkum. Masih Izin mute Pak, masih mute Pak Mahfud. Pak Mahfud boleh ditekan dulu mic-nya. Mohon izin, Pak Mahfud masih mute. Sudah. Halo, Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya izin bertanya. Yang kita kenalkan ada kata tentang kata sodako, kemudian infak, kemudian jariah. Dan lebih jauh lagi ada kata wakaf. Itu kan esensinya semua itu kan memberi ya Ustadz ya. Oh, Beri dengan ikhlas sesuai tuntunan Islam, hanya mencapai ridho Allah Subhanahu embel apapun spesifikasi arti dan makna dari sodako, infak jariah ataupun wakaf itu perbedaannya apa ya Ustaz ya? Terima kasih itu saja Ustaz yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu, Ustaz. Ya, enggak langsung aja Pak Aulia mungkin ada Boleh, saran. silakan Pak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Eh, alhamdulillah. izin off cam, Ustadz, saya Oh, enggak Bu apa-apa. Bu Aulia Oh, dari Aulia, ya baik. Ya, dari Cilegon. Izin Ustadz mau menanyakan terkait dengan tadi sedekah. Konteksnya ini ke keluarga dekat, misalnya kayak ke paman gitu, atau paman atau bibi gitu, yang beliau tidak mempunyai penghasilan, ya tidak mempunyai penghasilan dan masih menumpang dengan misalnya nenek gitu ya, Ustadz. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika kalau misalnya kita, eh, jadi misalnya kalau misalnya orang tua meminta anak-anaknya gitu untuk menginfakkan atau memberikan sedekah atau memberikan apa ya namanya konteks bulanan gitu kepada saudara dekat gitu ya, konteksnya kalau dalam dalam hal ini adalah paman atau bibi yang tidak mempunyai penghasilan bulanan kayak gitu. Ustadz, apakah itu termasuk dalam konteks sedekah? Dan apakah ini eh, apa namanya ya dikategorikan, maksudnya eh, sedekah yang bukannya sedekah yang baik ya, apa ya namanya? Kalau misalnya eh,
pasangan gitu ya kurang setuju karena kan bisa usaha atau gimana kayak gitu. Nah, menurut pandangan Ustadz itu bagaimana Ustadz? Apakah ketika kita apa orang tua meminta sedekah kepada eh, untuk membantu saudara dekat atau eh, apa namanya pasangan yang ya udah sih gitu kalau ada aja gitu gitu. Itu bagaimana Ustadz Oke, pandangannya? baik, Mohon baik, baik. masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, terima Waalaikumsalam. kasih. Saya akan respon dulu ya, Mas Fikri ya. Yang Izin pertama dari Ustadz. pertanyaan yang terakhir, Bu Aulia. Jadi gini, Bu Aulia, di dalam Al-Quran itu, eh, sedekah itu bisa diberikan kepada orang dan kepada keluarga terdekat juga. Bahkan keluarga terdekat itu menjadi prioritas. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 pernah kita bahas itu. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi berilah harta itu kepada dzawil qurba. Dzawil qurba itu kerabat yang ada hubungan darah. Orang tua, anak, paman ya. Kemudian wal yatama, prioritas kedua anak yatim dan yang ketiga prioritas ketiga adalah wal yatama ya, wal masakin ya. Ketiga adalah miskin dan terus itu berikutnya ya. Jadi kepada kerabat terdekat itu dihitung sebagai sedekah bahkan menjadi prioritas. Karena apa? Dalam konsep Islam, jika ada sesuatu untuk mengatasi kemiskinan dan lain sebagainya, pertama harus didiskusikan dan diambil dulu dari kerabat dekat. Jangan sampai kerabat dekatnya kaya-kaya, tapi minta ke Baitul Mal. Itu kan nggak pantas, nggak baik gitu, ya kan? Dalam suatu risalahnya, Dr. Yusuf Qaradawi almarhum yarhamullah, beliau mengatakan salah satu solusi mengatasi kemiskinan itu adalah keterlibatan dan tanggung jawab keluarga terdekat. Jadi kita memberikan terdekat itu dihitung sedekah. Nah, yang lebih hebat lagi kalau sudah keluarga dekat, yatim, miskin lagi. Nah, itu sudah lebih utama lagi gitu ya. Nah, perkara soal kemudian bagaimana eh, apa namanya harus memberikan dan ini ya didiskusikan baik ya dengan keluarga. Karena kan begini sebetulnya. Ya. Salah satu produktivitas sebuah keluarga itu adalah ketika berkeluarga itu dapat menambah kebaikan. Jadi keluarga yang barokah itu kan doanya gitu. Kalau orang nikah barokallahu laka itu artinya keluarga itu adalah keluarga yang produktif, bukan produktif kekayaannya banyak, tapi kebaikan dan kemanfaatannya banyak. Nah, apalagi yang membutuhkan itu orang-orang terdekat, orang-orang yang banyak berjasa. Saya kira itu didiskusikan dada baik-baik dengan pasangan bahwa membantu mereka, terutama orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, orang-orang yang sangat membutuhkan dan dia kerabat dekat keluarga ini adalah kemuliaan dan kebaikan. Itu ya intinya Ibu Aulia. Kemudian yang kedua tentang Pak Mahfud Pak Sarif ya. Iya, jadi itu banyak istilah Pak. Memang ada sedekah, ada infak, kemudian ada wakaf, kemudian ada amal jariah. Intinya gini Pak, jadi semuanya bisa bernama sedekah, bisa infak. Itu ada sedekah itu yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Ya, itu aja sih. Ada yang sedekah, ada yang sunnah. Ada yang, jadi semuanya infak, sedekah itu hampir artinya sama pemberian. Nah, bentuk pemberian itu ada yang memang karena wajib, ya zakat itu wajib. Ada yang pemberiannya dalam bentuk sunnah. Nah, yang sunnah ini itu yang bagus. Karena kalau orang yang berzakat, orang yang hanya mengeluarkan zakatnya, itu belum bisa dikatakan dermawan. Karena apa? Karena itu kewajiban. Yang dikatakan dermawan itu ketika orang itu mengeluarkan harta melebihi dari yang diwajibkan, yaitu amal jariah wakaf, ya itu, ya sedekah. Nah, apa itu? Nah, cuman kalau wakaf itu ada istilah sendiri. Kalau wakaf itu adalah pemberian yang sifatnya sunnah, tapi manfaatnya jangka panjang, Pak. Makanya wakafnya itu ada wakaf tanah, kan tanahnya untuk kegiatan ini. Jadi kemanfaatannya itu jangka panjang, Pak Mahfud Sarif, ya kan? Untuk pendidikan, untuk ini. Sekarang ada istilah wakaf tunai, ya. Misalnya harta wakaf, kami di IPB juga punya namanya mengumpulkan wakaf, tapi wakaf itu untuk membeli peralatan dokteran, untuk membantu peralatan di apa namanya di poliklinik ya. Untuk ini kemanfaatannya besar. Untuk kami biasanya membeli untuk itu, untuk instalasi air minum. Sehingga dengan ada instalasi air minum itu banyak memberikan manfaat. Jadi bisa begitu. Begitu ya Pak ya. Jadi intinya ada yang wajib dan ada yang sunnah.
Kemudian dari Pak Sahmi, saya kira Pak Sahmi memberikan saran. Memang begitu eh, Pak Sahmi, kita memang khawatir ya dengan apa namanya dengan berkembangnya jangan sampai jual beli ini apa namanya. Makanya tadi di ayat itu seakan-akan jual beli sama dengan riba begitu ya. Ada yang Kenapa? Karena memang kalau tidak memahami hukum-hukumnya jelas. Sebetulnya jual beli itu jelas ada ya hukumnya. Kita fikihnya jelas ya. Apa yang menjadi syarat sahnya, apa yang menjadi wajibnya, apa yang menjadi rukun-rukun jual beli. Yang apabila tidak terpenuhinya, itu bisa masuk wilayah samar-samar dan mungkin juga masuk riba, ya kan? Itu benar, Pak. Ya, ini yang selalu kita khawatirkan. Apalagi model online, model ini itu sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Kita pesan ini datang yang lain ya. Ini juga memang perkembangan ini. Islam tetap memandang bahwa perkembangan teknologi apa itu kita terima ya sebagai salah satu dari apa ya dari kemanfaatan kehidupan ini. Namun sekali lagi tidak boleh juga melewati apalagi melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Contoh misalnya, jual beli itu jelas ya. Kalau tadi Pak Sami mencontohkan Nabi, itulah contoh terbaik, yaitu antara dimingkum ya saling rela ikhlas itu kalau melihat barangnya kemudian harus ada akadnya ya kemudian harus ada sertifikat barangnya itu kan sudah dianggap kayak konvensional itu jadi sekarang modelnya sudah apa ya model dengan online itu jarak jauh ya nah kalau seandainya itu terjadi ya eh, misalnya eh, tidak sesuai memang itu adalah ada bentuk apa namanya pelanggaran. Kemudian adanya penipuan itu juga bentuk dari pelanggaran. Pertanyaan sekarang ini adalah ya kita memang berusaha untuk menghindari itu, ya kan? Jangan kemudian menyerah ya dengan kondisi itu. Saya ada kecenderungan sekarang ini. Sebetulnya kita itu bisa melangkah pergi untuk melihat barang beli langsung, tapi karena sifat malas dan istilahnya anak sekarang mager ya, malas bergerak, kemudian kita apa namanya eh, membeli dengan cara online, padahal itu lebih lebih mahal dan lebih ini, kemudian ada unsur ketidakjelasan. Mestinya kita sendiri yang harus care gitu ya, sebagai orang Muslim, apa yang bisa langsung, apa yang bisa-bisa, eh, yang mungkin karena sifat jauh dan karena kepercayaan bisa dengan cara eh, apa namanya, dengan cara online. Kemudian yang kedua yang juga sangat apa ya, sangat eh, apa namanya penting tadi yang disinggung. Jadi ini memang membutuhkan eh, apa ya, membutuhkan terus ini Pak penjelasan nasihat ya. Jadi tidak boleh kita juga menyampaikan hal-hal yang memang perlu kita koreksi ya kita koreksi. Ini peran dari kita untuk memberikan penjelasan dengan lebih lebih baik kepada kaum kaum muslimin supaya eh, kita waspada ya terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak eh, kita eh, apa namanya inginkan. Insya Allah beberapa saran tadi atau masukan saya kira baik. Itulah kondisi apa namanya kita. Ya. Mungkin komentar saya singkat gitu Pak Sahmi. Moga-moga bisa dielaborasi ya. Ada satu lagi yang ingin saya jawab ini terkait dengan pertanyaan apa namanya Ibu Lilis ya Khadijah ini terkait dengan tren ya banyaknya mesos atau lembaga yang meminta donasi ya, sumbangan eh, dengan menampakkan penderitaan orang lain dan sebagainya ini ya. Nah, eh, ini begini ya. Salah satu ciri dari kelebihan masyarakat Indonesia itu katanya masyarakat Indonesia itu termasuk kategori pertama di dunia masyarakat yang paling dermawan. Alhamdulillah kita itu punya kategori itu. Kita sangat responsif terhadap apa ya terhadap ajakan untuk berbuat baik membantu orang ini salah satu kelebihan yang saya syukuri ini ada saya nanti kalau ada waktu saya sampaikan ya hasil itu jadi kita itu nomor satu di dunia sebagai bangsa yang paling give ya banyak memberi ya dermawan lah bahasanya. Nah, bentuk kedermawanan itu sendiri atau bentuk dari adab dalam memberi itu tadi sudah disampaikan ya, intinya bahwa kita karena Allah dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya memang eh, medsos ini kan hanya tool ya, hanya cara aja mengajak orang untuk bersedekah. Kalau memang lembaga ini kita anggap kredibel, amanah, sebetulnya ini cara yang mudah untuk mengajak orang untuk bersedekah. Jadi ini karena cara nggak ada masalah, boleh-boleh saja ya.
boleh-boleh saja. Kemudian mengekspos penderitaan dan dengan nada mengemis, saya nggak tahu ya, kalau ada cara yang seperti itu, mungkin itu yang harus kita perbaiki. Kemudian lewat online, moga-moga ini termasuk yang apa namanya, bisa dikategorikan sembunyi karena beberapa orang karena ingin tersembunyi kemudian menyebut hamba Allah, tapi nggak apa-apa menyebut nama. Kenapa? Karena supaya pihak pengelolanya itu juga punya tanggung jawab, kemudian juga melaporkan secara apa namanya periodik. Jadi banyak sekali hal-hal seperti ini memang kita belum sempurnakan dengan mekanisme evaluasi, auditing belum ini ya. Kita lebih banyak karena kepercayaan ya. Dan moga-moga niat kita karena Allah dan memperlihatkan apa yang kita bantu itu juga menunjukkan bahwa kita memang melakukan itu karena Allah. Jadi saya menganggap ini semua adalah tool ya, cara yang moga-moga dapat mempermudah intinya orang untuk bersaudara. Jadi semua mekanisme, metode yang mempermudah orang untuk beribadah sebetulnya dalam Islam tidak tidak bertentangan ya, tidak bermasalah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Moga-moga ini. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran Ustaz Profesor Dr. Abdul Munif yang telah menyampaikan jawabannya luar biasa pada pagi hari ini. Semoga pertanyaan tersebut, jawaban tersebut menjawab pertanyaan dari saudara maupun saudari yang telah bertanya pada pagi hari ini. Untuk itu, sesi diskusi saya cukupkan sampai di sini dan kita masuk kepada penghujung acara. Saya mintakan kembali kepada Ustaz Abdul Munif untuk dapat menutup acara ini dengan doa. Saya persilakan. Baik, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suman. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minal muttaqin al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan tayyibah wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabura ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin wa fi kulli makan ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.